mau ikuti saya? Iya, bisa Pak. Baik. Yakinkan diri dulu. Sudah lama saya ini Pak. Teman-teman kebetulan di Wamenas ini banyak teman saya yang Muslim. Wamena, Papua. Dari Papua ya? Iya, Papua Pak. Oh, Masya Allah. Anda yakin Islam itu agama benar, Bang? Selama ini teman-teman baik semua, yakin sih Pak. Alhamdulillah. Ya udah kita bersyahadat ya, terlepas nanti abang saya ini belajar Islamnya kepada siapa silakan aja. Yang pasti Anda melembutkan hati Anda untuk menerima bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah Allah, dan risalah yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya sekarang ini untuk berhubungan dengan Allah dan berhubungan kepada sesama manusia, yaitu melalui utusannya bernama Nabi Muhammad SAW. Anda yakin itu? Insya Allah yakin. Masya Allah. Ya udah, kita Bang Handi kita langsung ya, teman-teman ya. Kita deplos. Silakan, yakinkan diri dulu, silakan lanjut. Tafadhol Guruda. Iya. Baik, ikuti saya. Nama lengkapnya siapa, Bang? Namanya siapa, namanya, panggilannya gitu. Bisa saya ini Pak, nanti takut keluarga ini jadi Pak. Maksudnya saya enggak yang sama keluarga jadi Pak. Mungkin Oke, bisa enggak. Pak nanti kalau Panggilannya nggak bisa. Nggak bisa ya? Ya udah, ayo. Ya ikuti saya ya, Bang ya. Allah melihat kita. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah, lagi maha penyayang. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Nabi dan Rasul Allah. Sah. Amin. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Sahabat-sahabat sekalian, ya ternyata ada hikmah di balik dialog kita sepanjang malam ini. Ternyata diam-diam sahabat kita mendengarkan dialog dan sisi kebenaran yang ada di sela-sela perdebatan yang sengit sepanjang malam tadi, itu ternyata membuahkan hikmah pengajaran dan membuat teman kita itu lembut hatinya dan mengakui Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan, dan juga baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah utusan Allah. Mungkin ada masukan dari sahabat-sahabat yang lain. Waktu dan tempat saya persilahkan. Makasih banyak. Iya, sama-sama Bang. Semoga ini tidak main-main ya. Semoga ini yakin ya dengan Allah, ya Karim. kepada Allah. Sebentar dulu Pak Jen. Dan kepada Rasulullah ya. Pak Jen dengerin dulu Pak Jen. Iya ya. Rahmatnya dan menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Sebentar. Jauh-jauh di Kalau yang lain silent dulu, biarkan Pak user dulu menikmati. Alhamdulillah bersaksi di TikTok. Silent dulu sebentar yang lain ya. Kalau Pak Munir juga itu. Biarkan Pak user dulu apa yang Anda rasakan setelah bersyahadat, Bang.
Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar, Akbar. Allah. Jadi ada hikmah yang kita petik di malam hari ini ya, mulai dari awal malam sudah sholat maghrib ya Bang Juma ya. Kok aneh-aneh semuanya yang masuk, tapi terbayar sudah dengan saudara kita ya. Tiba-tiba minta disyahadatkan ya Bang Juma ya. Iya. Ada hikmah gitu. Bagus. Mungkin Ya, ada semoga saran-saran yang istiqomah lain ya. ya. Syarat-syaratnya silakan Bang Andi. Ya, silakan Kendah. Ada yang mau dikasih masukan Ya. ke sahabat kita ini? Saya nggak bisa berkata apa-apa ini, Bang. Saya merinding ini mendengarnya. Mudah-mudahan saudara kita yang baru ini menjadi Islam yang taat dan juga menjadi Islam yang beristiqomah dalam ibadah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang jelas adalah segala dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala Amin. dan amal baiknya terbawa sampai saat ini. Jadi Abang paling bahagia di hari ini begitu. Dosa-dosa Abang itu dihapus sudah begitu. Kami sebenarnya cemburu loh sama Abang. Ya. Abang gak punya dosa sampai detik ini Abang cuma ya. Yang pakai ini goyang. Itu Bang yang saya tanya tadi, Bang. Saya pun iri Bang dengan orang mualaf ini, Bang. Karena bagaimanapun besar dosanya langsung dihapus, Bang. Sementara kita yang terlahir dari bayi itu muslim, berjibun yang mana dosa, Bang. Gitu. Sebelum kenal dia. Dan saya minta doanya Bang kepada sahabat kita ini, saudara kita yang baru. Waktu dulu kacak ya. Tapi banyak kan. Deteksi. Karena Bang user tadi nggak mau memperdengarkan namanya begitu ya. Kemungkinan masih ada kendala-kendala keluarga. Bang user memang asli sana ya Bang, nggak usah sebut tenaga kampungnya. Asli sana ya Bang. Memang terlahir dari Kristen ya Bang. Masya Allah. Belum bisa berkata-kata. Iya, Bang Neplos, ada yang sampaikan Bang Neplos? Silakan. ini adalah awal dari perjalanan yang sebenarnya ya. Perhatikan dalam hal ini, berarti kita sudah berada dalam perjalanan yang sedang diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana semua perbuatan itu akan diperhitungkan baik dan buruknya. Kan begitu. Tidak ada satu, itu suara siapa? Diskusi lagi lah. Yang ceramah lah. Ceramahnya apa diskusi lagi jadinya kena. Pak Munir. Iya. Tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan jaminan terhadap apa yang akan terjadi di masa mendatang, tetapi justru yang menjamin itu adalah hanya Allah satu-satunya. Itu yang pertama dulu ya. Kita tidak tahu bahwa apakah hari ini kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau jangan-jangan di masa mendatang kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena salah satu sifat Allah adalah menghinakan dan memuliakan. Khafidun, membolak-balikkan hati. Ya, Maha membolak-balikkan hati juga ya. Ya, membolak-balikkan hati. Lalu kemudian rafidul, yaitu meninggikan ataupun memuliakan orang. Allah menyesatkan siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Kita dalam hal ini akan kembali kepada Allah dengan membawa pertanggungjawaban kita masing-masing. Kan itu harus dicatat. Dan buku petunjuknya sudah Allah berikan, yaitu Al-Quran dan Hadis. Dan setiap manusia itu akan membaca petunjuk itu. Silakan dibaca petunjuk itu supaya kita tahu nanti bahwa jalan yang kita tempuh adalah jalan yang sebenarnya. Kan begitu. Jadi ini adalah
awal dari perjalanan yang sebenarnya. Akan ada lagi nanti perjalanan-perjalanan yang lain yang kita nanti bersama-sama akan melaluinya. Pada saat di dunia kita sudah selesai, mungkin kita sudah selesai, tetapi akan ada perjalanan selanjutnya, itu perjalanan di yaumil akhir atau yaumul hisab. Dan di situ semua manusia hanya memikirkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena saking besarnya kebesaran Allah itu untuk menunjukkan di hadapan makhluknya bahwa apa yang telah Allah firmankan atau apa yang pernah Allah beritakan itu benar, gitu ya. Itu betul benar. Jadi kalau sudah masuk kepala harus masuk badan. Artinya apa? Kalau sudah masuk Islam maka harus menjalankan apa yang sudah diperintahkan di dalam Islam, dan itu bisa diawali. Jangan tunggu pintar dulu baru beribadah, tetapi beribadahlah sampai pintar. Celakanya adalah kalau kita menunggu kita dulu berilmu baru kita beribadah. Contoh, misalnya kalau ada nanti suatu saat orang berkata, kamu sholat tapi kamu nggak tahu artinya apa, bacaannya apa, itu sama dengan berarti kita harus tahu dulu arti bacanya baru sholat. Itu salah. Sholat dulu sampai pintar, bukan pintar dulu baru sholat, tapi sholat dulu sampai pintar. Kan begitu. Artinya memang amin. Betul, iya. Jadi mudah-mudahan. Boleh lanjut bertanya? Bentar dulu bang, belum kelar. Jadi mudah-mudahan kita saling mendoakan saja. Ini juga mendoakan, jangan henti-hentinya lah ya menuntut ilmu dalam hal ini, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan Islam, kan begitu ya. Terus belajar saja. Alhamdulillah saya bersyukur sama Allah Ta'ala telah diberikan waktu untuk menyaksikan hal yang mulia ini, begitu. Silahkanlah, itu aja mungkin. Terima kasih. Yang jelas. Boleh lanjut bertanya Bang Juma? Bentar dulu Bang. Yang jelas saudara kita bertambah hari ini. Saran kami adalah jangan mempermainkan syahadat itu. Jangan segan-segan bertanya apabila tidak tahu. Yang jelas, yang paling jelas adalah harus mandi wajib dulu. Segera laksanakan perintah rukun Islam itu. Ya, sholat. Betul. Puasa, zakat, betul. Dan seterusnya begitu. Dan izin boleh mandi? Ya. Satu hal yang mau saya tekankan kepada teman-teman, perhatikan ya teman-teman semua. Seandainya syahadat ini benar, maka kecelakaan besar bagi kita menganggap bahwa ini adalah hal yang main-main. Seandainya syahadat ini benar di hadapan Allah Ta'ala dan Allah memuliakan orang ini, maka kecelakaan besar bagi kita yang menganggap bahwa ini adalah permainan. Artinya adab kita di hadapan Allah Ta'ala, terlepas itu benar atau salah, tetapi kita secara beradab, kita bukan orang-orang yang melampaui batas. Hanya Allah yang mengetahui itu. Maka pilihan kita adalah hanya bersyukur saja. Bersyukur saja. Penilaian itu bisa kita hadirkan, kemungkinan apapun bisa kita hadirkan. Tapi dalam hal ini saya takut ada kecelakaan yang paling besar di hadapan Allah. Kenapa? Karena Allah menjadikan peristiwa ini bisa saja benar. Seandainya benar, lalu kemudian saya membuat satu kemungkinan bahwa ini permainan, maka saya adalah orang yang celaka, betul-betul celaka di hadapan Allah. Bagaimana mungkin Allah memuliakan kejadian ini, tetapi kita justru mencurigai Allah Subhanahu Wa Taala? Maka ini bentuk adab kita, tetap kita bersyukur sama Allah Ta'ala bahwa ini terjadi. Sudah selesai, khalas. Ya, itu saja. Jadi saya terusin dikit ya Bang, bahwa jangan sungkan-sungkan, jangan malu bersinergi dengan kami. Kami semua saudara kamu yang baru. Itu satu. Jangan bersolok karir. Apapun yang Anda nggak tahu, tanyakan kepada lingkungan Anda. Kalau nggak segan-segan. Bentar dulu Bang. Nanti minta nomornya Bang Juma, nomor kami semua di sini. Apapun itu gitu loh. Yang jelas memulai ini harus mandi wajib. Terus kedua ya kalau belum disunat harus segera disunat Bang. Itu wajib untuk laki-laki. Kira-kira begitu. Identitasnya Bang Andi, identitas untuk pengurusan identitasnya Bang. Ya itu juga. Kedua adalah segera kalau ada masjid dekat sana ya minta aja. Kalau bisa disaksikan oleh orang banyak supaya nanti kalau Anda masuk masjid nggak dicurigai lagi gitu. Terus kedua ya kalau bisa ada waktu ada keduk capil merubah identitas. Itu sih saran kami. Karena nggak menutup kemungkinan kalau ajal kita
Anda meninggal nanti terus KTP abang masih Kristen, keluarga Anda nanti menguburkan secara Kristen loh. Itu loh bang. Iya. Itu yang perlu diperhatikan. Sekali lagi jangan segan-segan hubungi kami apabila ada apapun itu. Udah, maaf bang, saya mau nanya serius nih. Udah disunat bang? Setelah jam-jam sudah sih bang. Teman yang ini. Ya. Sudah bang. Alhamdulillah. Ya, Ya, harus mandi secepatnya ya bang, mandi wajib ya. Iya. Karena dulu tanya teman muslim katanya harus disunat, itu saya langsung itu. Mantap sudahlah. Apalagi langkah-langkahnya bang Cuma? Iya, ini belajar ngaji, belajar sholat, dekatkan diri kepada teman-teman muslim yang taat ibadah. Jangan jauh dari masjid, sering-sering ke masjid, ibadah, sholat. Dan betul kata Bang Handi, kalau misalnya nanti saudara kita ini butuh sesuatu, jangan sungkan-sungkan. Nomor HP saya ada di channel Zulkifli M. Abbas Official. Silakan kontak di sana. Sekira gitu ya, cukup teman-teman kita ya. Pak Jadi Karim, benar yang dikatakan Adinda Neplos tadi bahwa kita jauhkan suuzon. Kalaupun misalnya beliau hanya bercanda atau memframing, itu urusan dia dengan Allah. Itu bukan hak kita untuk kemudian menghakimi. Kita hanya sekedar memfasilitasi. Kalaupun misalnya terjadi seperti hal-hal yang kemarin ternyata hanya pura-pura, itu urusannya dengan Allah. Nanti oknum-oknum yang seperti itulah yang akan mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan Allah. Tidak ada yang bisa lolos dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Bang Yusar, kenapa? Bang Yusar, tadi kenapa Anda menangis bahagia apa seperti apa? Ada yang apa yang dirasakan bang? Ada yang ingat masa lalu seperti apa bang Yusar? Berbagi dong sama kita. Ya maksudnya pelong saja selama ini yang saya pendam sudah ini semua. Iya, artinya Anda sekarang terikat dengan syariat-syariat Islam, abangku, ya. Tidak lagi seperti dulu bebas untuk tidak menyembah kepada Allah. Tapi surat-surat pendek udah bisa ya bang? Surat-surat pendek. Iya belum ini sih bang, karena teman ajari cuma sedikit-sedikit. Kebetulan teman juga banyak muslim, saya ini teman-teman yang muslim dan yang ngancurkan sunat juga teman-teman muslim. Abang asli sana apa? Dari Jawa? Iya bang. Asli sana ya. Masya Allah. Nanti kalau mau belajar-belajar lewat YouTube, ini saran dari saya pribadi, nanti silakan tuan-tuan guru yang lain. Saran saya pribadi, kalau mau belajar-belajar dari YouTube soal-soal agama itu, ada dua tokoh yang menurut saya itu sangat-sangat kredibel menjelaskan tentang Islam. Dua tokoh saja. Jadi jangan terlalu banyak guru begitu ya. Jangan terlalu banyak dipikirkan dulu faham yang mana, faham ini, itu A, B, C, dan D. Dua saja, kalau saran saya pribadi, dua saja. Pertama Ustadz Adi Hidayat, yang kedua Ustadz Abdul Somad. Nah, dua aja. Setuju. Setuju. Setuju, sepakat. Mantap, Ya. mantap. Yang lain di skip dulu. Dua itu aja kalau mau tanya-tanya tentang Islam. Silakan lihat ceramah-ceramah dua tokoh yang memang betul-betul kredibel keilmuannya. Itu mungkin barangkali. Iya, setuju. Kalau saya pribadi, saya berhunuzon kepada Bang Usar ini, bersangka baik. Jadi sebelum saya turun, saya minta doanya semoga kita di atas ini diberikan kesehatan dan juga iman bertambah dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Tolong Bang, kami didoakan Bang. Tidak bisa bang. Saya mau bertanya dulu. Mau Pakai bahasa bertanya dulu buat Indonesia Bang kok, Jawab. Bang. Tahan dulu Bang Karim. Belum bisa berdoa. Iya. Iya.
Bang Juma, saya mau bertanya dulu. Boleh. Pak Karim nafsu banget sih Pak Karim. Ya teman-teman, kalau Gus Bah itu sudah filsafat teman-teman. Saya tahu keilmuan beliau, tapi dia sudah itu udah tingkat tinggi banget. Nah makanya saya anjurkan tadi 2. Iya, udah tinggi banget. Itu hafiz Quran ya. Kita tahu lah Gus Bah itu jangan-jangan waliullah itu. Cuman itu udah kajiannya udah kelasnya udah beda itu. Janganlah. Gitu. Kawan-kawan boleh bantu saya mau bertanya sebentar saja. Ini Pak Karim ya, Pak Karim silakan Pak. Silakan Pak. Kesini Bang Juma, ini sesinya lain. tanya. Iya. Silakan Bang, silakan. Apa tanggung jawab kita orang yang menuntun orang kafir atau orang-orang yang di luar Islam itu untuk bersyahadat. Kan misalnya ada orang ingin saya tuntun bersyahadat, apa tanggung jawab saya? Mana ya? Maksudnya apa sih? Ya, jadi kan ada seruannya itu Bang. Seruannya kan jelas tuh. Agar kita kemudian menyuruh manusia kepada jalan yang benar, kan itu. Ya, itu kan seruhan Tuhan itu, seruhan Allah untuk kita perintahkan dalam surah Al-Quran dalam surah An-Nahl ayat 125 kalau nggak keliru. Itu maksudnya batasannya kalau seandainya orang itu dia ternyata tidak dituntun sampai di mana kita punya tanggung jawab. Seandainya dia kembali lagi kafir atau kita tidak mengajari dia, itu bukan tanggung jawab kita kalau kita tidak mengajari dia sampai dia menjadi Islam yang baik. Jadi perumpamaan orang-orang mu'alaf itu seperti bayi. Bagaimana bayi yang lahir dalam keadaan Islam, dalam keadaan Muslim, ketika kemudian mereka tidak dibimbing, bisa jadi mereka menjadi kafir. Begitulah juga teman-teman kita yang mu'alaf. Hanya perlakuannya itu beda. Kalau anak bayi yang baru lahir, suci bersih, laksana kertas tanpa noda. Begitu juga orang non-muslim yang mu'alaf, itu suci bersih tanpa noda. Perbedaannya, bayi kudu harus dituntun dari nol. Kalau orang dewasa itu ketika dia muslim berarti dia sudah menyadari Islam itu agama benar. Karena menyadari Islam itu agama benar berarti dia diarahkan oleh pikirannya sendiri untuk tunduk kepada perintah-perintah atau syariat-syariat dalam Islam. Dengan demikian, dengan sendirinya orang yang betul-betul bersyahadat akan belajar dengan baik. Namun tugas kita kemudian bukan hanya yang mensyahadatkan, tapi tugas kita sebagai seorang muslim semuanya. Makanya ada lembaga-lembaga mu'alaf, ada yayasan-yayasan mu'alaf. Itulah fungsinya kita. Bagi kita yang tidak bisa terjun langsung membina mu'alaf, cukup mendukung yayasan-yayasan ini untuk mengembangkan sayapnya di dalam membina para mu'alaf. Jangan justru dianggap yayasan mu'alaf ini adalah beban. Orang awam seperti saya, kalau ada kawan yang mau bersyahadat, saya ini awam tidak bisa tuntun. Bagaimana tanggapan Pak Juma kalau misalnya ada kawan saya mau saya syahadatkan? Sebatas mana tanggung jawab saya? Disyahadatkan aja, dibimbing aja bersyahadat. Habis itu diarahkan kemudian untuk belajar kepada guru yang memang memiliki keilmuan yang bersanad. Dalam arti kata mereka memang memiliki ilmu minimal bisa dipertanggungjawabkan. Mengajari mereka ngaji, mengajari mereka sholat, mengajari mereka dasar-dasar Islam itu sendiri. Dan itu bukan cuma tanggung jawab yang mensyahadatkan, tapi tanggung jawab kita semua. Makanya Islam itu ibarat satu tubuh. Seperti itu Bang. Kalau sekiranya user ini Bang ada di Jakarta, saya langsung samperin beliau. Kalau bisa minta nginap di sini seperti kejadian lalu-lalu. Satu lagi Bang Juma katanya. Sebentar Bang, setiap ada orang yang dia belajar sendiri terus kemudian dia bersaksi sendiri. Ya salah. Tetap sah. Masuk ke kamar, kunci kamar. Dia belajar sendiri, lalu dia paham, lalu dia berilmu, lalu dia bersahadat sendiri, bersaksi sendiri. Tidak bisa, belajar sendiri tidak bisa. Kalau belajar sendiri nggak bisa. Tidak bisa. Kecuali kalau misalnya dia belajar Al-Quran, belajar kaidah-kaidah umum itu bisa. Tapi kalau dia mau melakukan ibadah prosesi sendiri dengan cara dia sendiri itu nggak boleh. Jadi harus berjamaah. Ntar nggak bersanad lagi.
Iya. Oke, terima kasih. Lanjut kawan-kawan, lanjut. Enggak bisa. Izin ya, kalau seandainya ini Pak Yusr ada di Jakarta, saya akan jemput beliau nginap di sini seperti yang lalu-lalu. Kalau ada orang di Jakarta bersyahadat, langsung saya ketemu nginap di sini, saya bimbing dia. Belum disunat, saya akan antar ke rumah sunat. Saya perkenalkan kembali kedua orang tuanya. Kami ini yayasan, Bang. Di samping Makassar Mualaf Center MMCI Makassar Mualaf Center Indonesia, ada juga Yayasan Jujaidin Cakrawala Cemerlang. Banyuma ada semua di dalamnya. Kita ini pembina mualaf, Bang. Itu kira-kira ya. Bang Yusr, kalau ada apa-apa hubungi kami. Jangan segan-segan bersinergi dengan kami. Ya, Bang Yusr, kenapa? Nanti kalau ini saya ke situ. Silakan, Bang. Saya tunggu, Bang. Kalau anak di Jakarta saya, Bang. Oh, di Jakarta, Pak. Iya. Ke Makassar juga boleh. Makassar Saya ada juga di boleh. Makassar. Kalimantan juga boleh, monggo. Minta kontak WA-nya Bang Andi. Ya. Nomor saya ada nomornya Bang Juma ada di Zulkifli Mabas di YouTube ada. Nomor saya juga ada di Handis Lebes Channel. Nomor saya ada di sana, Bang. Buka YouTube sejenak. Ya. Ada nomor saya di sana. Iya. Yang jelas abang jangan bersolo karir. Ada sesuatu yang meragukan, bertanyalah. Selama ini teman yang ngajari ya, Pak. Salam buat temannya ya, Bang. Ya. Siapa ada yang ini mau hitam putih nih? Siapa nama teman abang yang paling dekat dengan abang yang paling berkesan sehingga Anda bersyahadat? Siapa namanya, Bang? Iqbal. Iqbal. Kalau Iqbal ada mendengarkan di sini, apa yang Anda mau katakan sama Iqbal? Terima kasih banyak selama ini. Masuk. Telah mengajari sedikit tapi bisa ini. Mudah-mudahan saudara Iqbal mendengarkan ya. Ini soalnya live di YouTube, Bang, live di YouTube. Terus ini tidak akan pernah hilang karena sudah masuk ke dalam YouTube itu ya. Jadi Anda boleh nonton kembali nanti baik di Zulkifli Mabas maupun di channel Handis Lebes Channel ada di YouTube. Jadi teman-teman, mudah-mudahan suatu saat Iqbal mendengarkan ini, inilah sahabatmu sudah bersahadat. Kedua, Bang, apa yang ingin Anda katakan kepada kedua orang tua, Bang? Belum ini, Bang. Dalam hati aja, Bang. Maksudnya ungkapkan aja, Bang. Semoga saja orang tua abang bisa seperti abang kan gitu. Itu intinya. Iya, belum bisa ini, Pak. Cuman nanti mungkin kasih taunya pelan-pelan apa. Oke. Baru abang dalam satu keluarga, baru abang yang memeluk Islam ya? Iya. Yang paling berkesan apa, Bang? Kenapa? Ini belum ditanya tadi. Kenapa, Bang? Ya, secara ndak ini tiap hari kalau dia ke masjid saya ikut saja, Pak. Oh. Dan dia cuma ikut gerakannya gini saja, ikut saja. Dan ada kenyamanan gitu, Pak. Jadi selama ini sudah ikut-ikut ke masjid gitu ya, Bang ya? Iya. Tapi kenapa baru saat ini, Bang, ingin mengikrarkan syahadat? Ini di media sosial loh, Bang. Ini didengar jutaan orang loh. Enggak apa-apa. Sudah lama sebenarnya, Pak. Cuman baru kali ini bisa masuk. Sudah ada 1 bulan yang lalu ikuti, cuman baru kali ini bisa masuk. Ada yang ingin disampaikan ke Bang Juma, Bang? Silakan. Terima kasih banyak saja. Sama-sama. Mohon bimbingannya saja. Iya, kalau butuh nomor HP saya, ada apa-apa di channel Zulkifli Mabas Official itu nomor saya pribadi. Oke, dan pesan kita habis ini saudara belajar ya, belajar perdalam lagi ilmu Islamnya kepada saudara Iqbal.
agar dibimbing lebih baik lagi, utamanya cara-cara sholat gitu. Habis ini besok ya silakan, atau hari malam ini masih bisa, silakan Anda bersihkan diri Anda, kemudian Malam di sini Bang, sudah 1:30 ya Bang. Oh iya. iya Selesai. iya Baik, cukup. iya Bang Handi. Ya cukup. Bang Juma lah yang tutup. Oke, sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, ke session berikutnya, kita tutup dulu sesi ini. Alhamdulillah, meskipun dari tadi kita ada polemik yang terjadi, ada riak dalam diskusi, itu biasa ya. Yang terpenting pesan saya, teman-teman Kristen kalau naik di komal-komal jangan ngancam-ngancam, jangan bawa-bawa suku. Mari diskusi, kita boleh gontok-gontokan, tapi jangan sampai mencederai persatuan dan kesatuan bangsa kita ini. Ingat, kita beragama untuk saling menyayangi, kita beragama untuk memamerkan bahwa agama kita baik, bukan justru sebaliknya. Jika kami Muslim ini ada salah, ada keliru, ada khilaf di dalam penyampaian, ditegur, disampaikan, diingatkan. Begitu juga sebaliknya. Kami juga akan selalu memberikan masukan-masukan yang positif. Kepada teman-teman Oten, sekali lagi saya katakan, tidak usah sok jagoan bawa-bawa suku, karena belum tentu juga suku yang Anda bawa itu mendukung Anda. Jangan kemudian Anda merasa hebat dengan membawa sebuah suku, karena belum tentu juga agama Anda yang mayoritas pada suku tersebut. Ingat, umat Islam itu ada di mana saja, dan umat Islam itu adalah persatuan yang sangat kuat. Mereka laksana satu tubuh. Ketika satu tubuh yang tersakiti, maka tubuh yang lain pun akan merasakan. Ini saya diancam kayak begini, ini udah banyak kali yang kemudian WA saya, jangan khawatir, kalau perlu saya kirim, Anda mau yang berpangkat apa untuk mendampingi abang, untuk menjaga abang dan anak-anak. Jadi nggak perlu ngancam-ngancam kayak begitu, karena dengan mengancam kayak begitu itu malah merendahkan golongan Anda dan bahkan merendahkan diri Anda sendiri. Santai saja, kalau mau ketemu dengan Bang Suma silakan aja ke Makassar, kita bicara baik-baik, kita ngobrol baik-baik. Tidak perlu kemudian Anda panas, ya, nggak perlu kemudian Anda stres, karena yang kami sampaikan itu adalah kebenaran, bukan sesuatu yang kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itu, sekali lagi, mari kita mempererat persaudaraan sebangsa dan setanah air. Meskipun kita beda keyakinan, tetapi kita punya kewajiban, yaitu mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Jangan hal yang positif ini dialog lintas agama Anda merubah menjadi ladang maki-makian, ladang saling membenci satu sama lain. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri mewakili teman-teman sekalian yang ada, yang channel-channel yang berafiliasi dengan Komal 400. Salam satu Tuhan, salam tauhid, subhanakallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Live YouTube kita tutup dulu teman-teman. Sampai jumpa lagi nanti sesi berikutnya.